Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berkesempatan lagi melanjutkan pembahasan di bab atau di topik tentang fitokimia. Jadi kita akan mencoba mengenali lagi satu lagi golongan senyawa yang sebetulnya cukup terkenal juga, yaitu senyawa tanin. Nah, seperti sebelumnya, nanti kita akan mengenali tanin dari sisi strukturnya, biosintesis, persebaran, dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Masih seperti di awal, jadi kita mencoba melihat di manakah posisi senyawa tanin. Kita pahami dulu, jadi kita tentang fitokimia tanin. Nah, kita paham bahwa ada 4 jalur utama ya. Nah, metabolisme sekunder, yaitu yang pertama di jalur yang biasanya kita singkat spam. Yang pertama adalah dari jalur sikimat, kemudian yang kedua adalah jalur poliketida, yang ketiga dari jalur asam amino, dan yang keempat dari jalur mevalonat. Jadi di sini ada SPAM, jadi spam. Nah, kita paham dari kuliah sebelumnya, nanti silakan merujuk ke kuliah sebelumnya atau silakan lihat melalui link di atas. Jadi di jalur sikimat ini karakteristiknya adalah dia struktur senyawanya dia ada aromatik, dan secara umum bisa disebutkan building blocknya adalah C6 atau C3 atau sering disebut juga C9. Nah, kita nanti tanin berada di sini. Nah, kita coba kembali mereview, pengulas kembali jalur biosintesisnya. Jadi kita misalkan langsung aja, jadi langsung aja ke asam sikimat. Nah, dari asam sikimat ini kemudian nanti menjadi asam korismat. Dari asam korismat itu sebetulnya sebelum menjadi asam sinamat melalui jalur asam amino aromatik. Jadi baru kemudian nanti ke asam sinamat. Nah, dari jalur asam sinamat ini akan ada dua macam struktur yang dari prekursor asam sinamat. Ada yang nanti ada jalur yang membentuk di sini adalah senyawa-senyawa C6 C1. Jadi satu siklik ditambah ada satu karbon yang alifatik.
Dan kemudian juga ada yang akan di jalur C6 C3. Nah, di jalur C6 C1 ini nanti akan menjadi yang kemudian kita sebut dengan tanin bisa dihidrolisis atau juga disebut dengan tanin terhidrolisiskan. Nah, dari jalur C6 C3 ini kan berkembang banyak ya, tadi mencabang. Nanti di sini ada yang menjadi kumarin, kemudian ada lignin, ada yang bahasan sebelumnya yaitu lignan, kemudian ada yang menjadi fenilpropanoid, dan ada yang jadi flavonoid. Nah, kalau yang lain itu dasarnya C6 C3, kekhasan dari flavonoid di sini adalah dia C6, building blocknya C6 C3 C6. Nah, jadi setidaknya akan ada 2 cincin di flavonoid, atau umumnya 3 cincin ya. C3 ini nanti juga siklik juga, tapi juga ada flavonoid yang ini tidak siklik, yang C3-nya. Jadi yang cincin C6 C6 kanan dan kiri ini selalu dalam bentuk cincin. Nah, dari flavonoid itulah kemudian terbentuk tanin juga yang disebut dengan tanin terkondensasi. Nah, jadi dari sisi biosintesisnya, jadi tanin ini dibagi 2. Jadi ada yang kemudian disebut dengan tanin terhidrolisiskan atau hydrolysable tanin, ada yang disebut dengan tanin terkondensasi. Nah, dari sisi struktur ini juga berlainan, tetapi digabungkan menjadi satu topik karena kata kunci di kata tanin ini. Jadi kita tak paham sebenarnya dari tanin terhidrolisiskan itu kan tadi dasarnya dari C6 C1. Jadi di sini dasarnya juga jadi C6 C1. Sedangkan dari flavonoid C6 C3 C6. Nah, meskipun akan ada perbedaan dari struktur atau rangka karbonnya, tetapi ada kekhasan terjadi pembentukan ya, sifat tanin. Nah, apa saja sifat-sifat tanin? Jadi kita lanjut. Kita bahas tentang sifat-sifat tanin. Sifat-sifat tanin. Jadi yang seperti yang kita pahami dia dari jalur asam simat ya. Disebut juga dari jalur itu disebut juga dengan turunan fenol, atau disebut juga polifenol. Nah, yang menjadi khas adalah tanin ini itu memberikan rasa seperti pahit ya, atau mungkin bahasa lokalnya sepet gitu ya, atau bold. Jadi dia bisa memberikan jadi dia bisa memberikan rasa seperti pahit.
atau lebih tepatnya itu sepet gitu ya. Atau mungkin sebagian mengatakan apa ya, bold. Nah, eh, di samping rasa ini, yang lebih spesifik lagi yang disebut dengan sifat taninnya, yaitu dia itu mampu mengendapkan protein atau bahasanya mampu menyamak kulit. Dia punya sifat tanin. Jadi dia mampu menyamak kulit. Digunakan sebagai untuk menyamak kulit atau mengendapkan protein. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sifat taninnya itu sendiri. Nah, di sini dia banyak digunakan untuk menyamak kulit itu karena senyawa tanin itu mampu meng-cross-link protein sehingga membuat bahan atau dasar kulitnya itu tahan terhadap bakteri dan jamur, jadi menjadi lebih awet. Nah, tanin ini itu dibangun dari prekursor seperti tadi ya, dibangun dari dua prekursor ya. Jadi pada dasarnya dia itu juga polimer ya. Dari prekursor yang pertama yaitu asam galat atau galic acid. Dan ada dari katekin, dalam hal ini adalah flavan 3-ol atau juga yang disebut dengan proantosianidin. Jadi di flavan 3,4-diol. Jadi pada dasarnya sama ini ya. Jadi asam galat itu dasarnya adalah dia C6 C1. Jadi ada bensen. Nah, di sini ada karboksil, satu karbon aja. Karboksilat. Umumnya ini teroksigenasi. Kemudian kalau flavan 3,4 ini dari flavonoid ya. Dasarnya flavonoid dia adalah C6, C3, C6. Jadi ada di sini ada bensen. Di sini ada C3 sebetulnya. Kemudian dan kalau dia posisi 34 itu di OH di sini dan di sini. Nah, inilah yang disebut dengan ini adalah tadi asam galat. Di sini adalah flavan 3 posisi 4. Ya, kita lanjut lagi. Masih di sifat taninnya. Nah, sifat taninnya ini, tanin senyawa tanin sini dia umumnya adalah non kristal, bentuknya morf. Kemudian
dan dia itu bisa membentuk endapan dengan logam berat dan yang lain. Ada di sini termasuk ada logam berat seperti Cu, Pp, N, kemudian dengan garam besi, dengan senyawa alkaloid, kemudian gelatin dengan glikosida dan asam kromat 1%. Nah, kemampuan dia mengendapkan logam berat, garam, alkaloid, dan yang lain ini yang menjadi dasar kenapa bagian tumbuhan itu bisa dimanfaatkan sebagai anti racun atau antidot. Jadi misalkan yang banyak mengandung tanin itu contohnya yang rasa sepet itu apa? Teh ya. Nah, teh yang tawar yang agak pekat itu bisa dimanfaatkan secara tradisional untuk mengatasi diare atau keracunan dengan prinsip seperti tadi. Jadi karena dia mampu mengendapkan sehingga harapannya bisa menarik ini dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, sifat lainnya, tanin itu dia larut dalam, kita tahu dalam air ya, tentu air panas lebih cepat lagi. Dia bisa larut dalam air, bisa dari alkali encer, alkohol, bisa di gliserol, dan aseton. Dia umumnya tidak larut dalam yang sifatnya cenderung nonpolar ya. Contohnya bensen dan kloroform. Nah, setelah tahu sifatnya, kemudian kita di manakah dia terdapat di tumbuhan dan persebarannya seperti apa? Ada lokasinya di dalam tumbuhan, dan persebarannya. Nah, umumnya tanin itu terlokalisasi di bagian tertentu. Kalau di sel itu dia terdapat di vakuola sel. Kalau di tingkat jaringan umumnya dia ada di jaringan epidermal, dan juga di kulit kayu, terutama di tumbuhan berkayu ya. Namun juga secara umum tanin ini juga bisa dapat ditemukan juga di berbagai bagian tumbuhan. Juga bisa di daun, akar, batang, bisa buah, kulit kayu, atau bagian lainnya. Nah, kandungannya itu juga bisa bervariasi. Jadi kandungan bisa bervariasi mengikuti atau musim atau pertumbuhannya.
Nah, misalkan kalau contoh di teh ya, jadi pada saat yang diambil dari daun ya. Nah, dia pada saat yang daun yang umurnya masih muda itulah yang kemudian diambil sebagai teh dengan dasar bahwa apa namanya kandungan taninnya itu lebih banyak di yang pada saat daun masih muda. Nah, persebarannya di tumbuhan seperti apa? Nah, kalau di tanin yang bisa dihidrolisis atau tanin terhidrolisiskan itu persebarannya terbatas, itu umumnya di famili tumbuhan dikotil. Kalau yang tanin terkondensasi ini jauh lebih tersebar, sebagaimana flavonoid sendiri juga lebih menyebar ya. Bisa di fern di paku-pakuan Pteridophyta atau yang kemudian sebenarnya banyak disebut sebagai dipside, kemudian di Gymnospermae dan juga Angiospermae. Nah, jadi tanin kondensasi itu kecenderungannya jauh lebih luas persebarannya. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas biologisnya. Fungsi dasar tanin di dalam tumbuhan itu untuk perlindungan. Jadi apa namanya bisa untuk mencegah dia dimakan oleh hewan atau serangga, pun juga melawan mikroba. Nah, jadi dilihat dari fungsi dasarnya, fungsi dasar di tumbuhan ini tadi cenderungannya adalah kalau dia tanin terhidrolisiskan, ini untuk pencegahan, mencegah dimakan oleh hewan atau serangga. Adapun yang tanin yang memberikan lebih perlawanan terhadap mikroba itu adalah yang tanin terkondensasi. Jadi kemampuannya bisa lebih untuk melawan mikroba. Nah, karena dia mampu di saliva itu mampu mengikat protein, jadi dia juga beraktivitas sebagai astringent. Aktivitasnya bervariasi, bisa termasuk jika ada sebagian yang dia sifatnya sitotoksik, misalkan di sini ada asam tanat, ada yang juga sifatnya molusidal, anti terhadap moluska ya, molusidal. Kemudian juga terkenal dia antioksidan. Nah, kaitannya juga nanti dia antiviral, anti antimikroba juga ya, antimikroba. Kemudian anti tumor, anti karsinogenik.
Nah, ini tentunya apa namanya, senyawanya bisa bermacam-macam ya, tidak berarti bahwa apapun senyawa tanin itu bisa beraktivitas seperti ini semua. Nah, kalau dibagi-bagi kita bisa melihat bagaimana sih kecenderungan kekuatan eh, senyawa di dalam mengendapkan protein. Jadi kita bisa, kalau diklasifikasikan itu bisa tidak hanya 2 tapi 4, tapi dasarnya dari 2 itu tadi. Jadi kalau kita klasifikasikan tanin, misalkan kita buat tabel ya. Jadi kalau kita kelompokkan, jadi misalkan di sini adalah ini tanin terkondensasikan, ada tanin maaf ini salah tadi. Di sini tanin terhidrolisiskan, tanin terkondensasi. Nah, ada gabungan antara dua tanin yang kemudian disebut dengan tanin kompleks atau kompleks dari dua tanin ya. Dan juga satuan-satuan atau monomer dari tanin terhidrolisis atau tanin kondensasi itu juga disebut dengan pseudotanin. Nah, kalau dilihat dari sifat bobot molekulnya, masing-masing itu umumnya antara 1000 sampai 3000. Kemudian ini juga sama, 1000 sampai kurang lebih 3000. Kalau yang pseudotanin itu lebih kecil ya, karena dia monomernya 200 sampai 600. Nah, kemudian sifat taninnya itu yang terhidrolisiskan itu jauh lebih kuat dibandingkan tanin terkondensasi. Jadi plusnya 5, ini plusnya 4. Adapun kalau yang pseudotanin itu dia bisa mengendapkan, bisa jadi tidak. Artinya kalau dia cukup pekat, ini kemungkinan bisa mengendapkan. Nah, dari nanti dibagi lagi, jadi nanti itu sebetulnya ada, kalau di subkelompoknya nanti di sini, dan diteruskan nanti masih dibagi menjadi ada namanya galotanin dan elagitanin. Kalau nanti tanin kondensasi itu kelompok-kelompoknya dasarnya tadi seperti tadi ada dia dari flavan 3,4 diol, dari flavan 3 ol atau yang disebut dengan katekin, dan nanti yang prosianidin. Ini gambarannya ya. Nah, kita lihat satu-satu bagaimana sifat tanin bisa yang terhidrolisiskan. Nah, di tanin terhidrolisiskan dari namanya saja gitu, dia berarti dapat dihidrolisis atau dipecah dengan bantuan asam atau basa. Nah, dia sama bentuknya, dia amorf dan dia punya kecenderungan higroskopis.
umumnya dia bisa berwarna coklat hingga kuning. Dan dalam air bisa membentuk koloid. Nah, dari pengelompokannya itu, jadi kalau tanin terhidrolisiskan, tadi dibagi dua ya. Jadi dilihat dari kalau nanti dihidrolisis dia akan seperti apa. Dan kalau ada halotanin, ini dia kalau dihidrolisis akan pecah menjadi gula dan asam galat. Ini yang lebih sederhana. Nah, kalau yang elagitanin, dia itu lebih kompleks. Jadi ada gula, asam galat, dan juga ada yang disebut dengan asam elagat. Nah, asam elagat ini kalau di strukturnya itu sebenarnya adalah dia dimer asam galat. Nah, contohnya yang terkenal kalau yang halotanin itu, contohnya ada beta, penta, galoil, glukos. Kalau yang elagitanin, contohnya adalah yang senyawanya disebut dengan korilagin. Nah, ini adalah tanin terhidrolisiskan. Kita lanjut di tanin terkondensasi. Bagaimana sifatnya lebih jauh. Nah, ada tanin terkondensasi. Ini kecenderungannya dia lebih terdistribusi luas di tumbuhan. Nah, ini juga sangat umum dijumpai pada konifer. Nah, kalau kekhasannya tadi, ini ada hubungannya dengan flavonoid. Jadi tanin kondensasi itu dibentuk dari flavonoid, atau flavonoid itu merupakan prekursor dari tanin ini. Jadi di sini prekursornya adalah flavonoid. Nah, di sini maksudnya nanti akan membentuk, bisa dikatakan adalah membentuk oligomer dari flavonoid yang kemudian sifatnya menjadi tanin ini. Nah, ada secara umum dibagi dua. Di tanin terkondensasi ini kalau lebih dipecah lagi, ada yang dinamakan dengan proantosianidin dan prosianidin. Nah, kalau proantosianidin ini dasarnya adalah flavan tadi itu. Kalau yang prosianidin itu adalah dasar apa namanya, building blocknya itu adalah dimer dari kategin. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan atau memiliki sifat yang bisa dibedakan dengan apa namanya,
dikondisikan di dalam asam panas. Jadi ada ini nanti akan memudahkan untuk membedakan nanti kira-kira apakah ini ke arah proantosianidin atau prosianidin. Nah, kalau pada kondisi asam panas, maksud saya adalah kekhasan sifat di dalam asam panas ini itu nanti akan memudahkan membedakan dari tanin terkondensasi dibanding dengan tanin terhidrolisis. Nah, di dalam tanin kondensasi sendiri ada yang dia disebut dengan proantosianidin. Ini adalah dari dasar dari struktur flavan 3 ol atau 3,4 ol, dan yang ada disebut dengan prosianidin. Nah, ini kalau di dalam asam panas, jadi kalau pas bentuk awal tanin, entah dia proantosianidin atau prosianidin, kalau dikasih asam panas, maka dia menjadi disebut dengan antosianidin. Kalau yang proasidin jadi pecah menjadi sianidin. Nah, yang ini umumnya awalnya ini sifatnya adalah dia itu dia tidak berwarna ya. Kalau dia dipecah dengan asam, dia menjadi berwarna. Nah, ini tidak terjadi pada asam tanin terhidrolisiskan. Jadi ini dengan dites atau diuji pendahuluan dengan asam panas, ini nanti kita bisa tahu apakah ekstraknya itu tanin terkondensasi ataukah tanin terhidrolisis. Jadi dari situ kita paham bahwa prekursor dari tanin terkondensasi atau monomernya itu bisa dibagi 3, atau proantosianidin nanti terbentuk dari flavan 3,4 diol atau flavan 3 ol ya. Kalau yang proasidin ya prosianidin. Jadi bisa kita katakan, kita pecah lagi, bisa dia monomernya dari 3. Jadi dia yang ada dari flavan 3,4 diol dan flavan 3 ol dan prosianidin. Yang ini pada dasarnya sebetulnya dia adalah dimer katekin. Katekin ini ya, flavan 3 ol ya. Jadi saya ulangi, jadi ini yang bisa disebut juga dengan proantosianidin. Jadi yang dari sini, jadi yang punya monomer ini yang disebut dengan proantosianidin. Nah, kemudian tadi ada 4, ada tanin kompleks dan pseudotanin. Nah, kalau yang tanin kompleks itu tadi gabungan dari 2 jenis tanin tadi ya sebelumnya. Nah, dia itu dibangun dari tanin terhidrolisiskan dan tanin terkondensasi.
Adapun kalau pseudotanin dia cenderungnya sifatnya dia tidak berespon pada uji spesifik ke tanin, atau tidak berespon atau negatif pada uji spesifik tanin, yaitu uji gold bitter skin. Ini menggunakan membran ya, membran intestinal. Nah, jadi sebetulnya pseudotanin itu adalah monomernya. Jadi kalau dipecah-pecah menjadi monomernya, maka tanin apakah itu asam galat, kemudian katekin dan sebagainya, itu dia disebut juga dengan pseudotanin. Nah, kalau dia tidak membentuk polimer, maka sifat taninnya itu akan sangat lemah sekali atau tidak ada. Dia akan menjadi tanin kalau menjadi polimer atau paling tidak dimer atau oligomer. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimanakah deteksi tanin? Bagaimanakah cara screeningnya? Screening atau deteksi tanin kita bisa menggunakan yang pertama dengan tes ferrichloride, yang ini tidak spesifik untuk tanin ya, tapi untuk senyawa yang fenol, turunan fenol. Nah, kalau dia positif itu kalau dia membentuk warna hijau gelap, berarti dia positif senyawa fenolik. Nah, yang kedua juga tes gelatin. Ini akan muncul endapan putih. Ini sama, jadi ini sama-sama menunjukkan tidak spesifik ke tanin, menunjukkan dia senyawa fenolik. Nah, khususnya untuk tes gelatin ini, untuk yang dia pseudotanin atau masih bentuknya monomer, itu mungkin akan bisa terlihat mengendapkan jika konsentrasinya cukup pekat. Jadi ini yang perlu jadi catatan. Nah, kalau tes yang spesifik itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah tes yang disebut dengan gold bitter skin. Jadi ini pakai membran intestinal sapi. Nah, sedemikian rupa kalau nanti ada warna coklat yang tertinggal atau hitam pada membrannya, berarti ini berarti dia positif ada tanin ya. Yang keempat, ini juga spesifik, bisa menggunakan tes yang disebut tes venazon. Indikasinya ada endapan yang dia itu cukup besar, bulky gitu, dan seringkali berwarna. Ya, jadi ini sama, jadi dia positif tanin. Jadi yang terutama yang spesifik itu di tes yang 3 dan 4 ya. Kalau yang 1 dan 2 itu tidak langsung paham apa positif tanin. Nah, ada juga yang disebut dengan uji total kandungan tanin.
atau total tanin konten. Nah, ini biasanya kalau uji kandungan total ini umum dipakai dalam rangka untuk mengkuantitasi atau lebih digunakan untuk kontrol kualitas ya. Karena di sini menguji kandungan tanin secara umum. Nanti di ekuivalensikan saja. Jadi ada yang disebut dengan uji total kandungan tanin. Nah, uji ini metodenya dia adalah secara spektrofotometrik menggunakan apa namanya UV vis ya. Nah, ini sering disebut dengan metode Volin Gio-Galteu. Nah, gambaran caranya gimana? Jadi misalkan kita ada tabung. Nah, misalkan ada di sini 10 mili ya. Nah, di sini kita tempatkan ada misalkan 7,5 mililiter air yang terdestilasi. Kemudian kita taruh juga 0,5 mili reagen Volin Gio-Galteu, kemudian juga 1 mili larutan natrium karbonat yang 35%. Nah, setelah itu kita tambahkan juga nanti kurang lebih 0,1 mili ekstraknya. Nah, ini kemudian diencerkan, ditambahkan air ya, diencerkan sampai tanda. Jadi berarti ada sekitar 10 mili ya. Kemudian dikocok dan disimpan pada suhu kamar. Pada suhu kamar idealnya 25 derajat ya. Kurang lebih ini sampai dengan 30 menit. Nah, nanti sebelumnya juga kita perlu membuat kurva kalibrasi ya, kita membuat larutan standar. Nah, standar yang dipakai itu adalah asam galat. Jadi misalnya kita bikin kurva dari konsentrasi 20, 40, 60, 80, 100 mikrogram per mili misalkan. Nah, dari sini kan kita dapat kurva kalibrasi. Nah, setelah kita tahu, di sini kan kita akan uji absorbansinya, mengetes absorbansinya. Ini pada panjang gelombang 725 nanometer yang visible. Nah, di sini kemudian terakhir ya. Nah, nanti nilai absorbansi kan dimasukkan rumus atau kurva kalibrasinya ya. Dan kemudian sehingga nanti di sini bisa didapatkan kandungan tanin, taninnya yang kemudian ini dinyatakan dalam GAE per gram ekstrak. GA
Bentar ini. Program ekstrak. Bentar ya. Kita buka lagi, mesti ada gangguan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi program ekstrak. Nah, GAE ini adalah gallic acid equivalent. Jadi ekuivalen dengan asam galat. Jadi kita bisa mengukur bagaimana kandungan total tanin dengan satuan ekuivalen dengan kira-kira dengan asam galat berapa. Ini sekali lagi ini umumnya digunakan untuk untuk kontrol ya, untuk kontrol kandungan tanin di dalam bahan. Nah, bagaimana cara ekstraksinya? Cara ekstraksinya mirip seperti di sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan ekstrak dengan metanol ya. Kalau kita misalkan mau mensemi purifikasi, kita bisa di cara ekstraksi tanin seperti yang kemarin sebelumnya. Mungkin nanti saya kasih link untuk yang kuliah sebelumnya. Nah, jadi di sini bisa sampel atau sampel tumbuhan atau simplicianya itu kita misalkan pakai maserasi dengan metanol ya. Nah, kemudian akan jadi ekstrak metanol. Nah, ini kemudian bisa kita partisi, bisa misalkan dengan heksana, dengan DCM, dengan etil asetat, atau dengan butanol. Nah, kemungkinan nanti tanin itu akan ada di sini. Tanin itu ada di sini. Tuh. Jadi ada di etil asetat dan butanol. Jadi kita paham bahwa nanti arahnya ke sana itu kan berarti semakin polar ya. Nah, dia kecenderungannya nanti akan ada di sini. Nah, bagaimana analisisnya? Analisisnya dengan secara KLT. Jadi seperti yang kita paham bahwa ada sifat di mana asam tanin terkondensasi itu kalau ditambah asam panas dia bisa berwarna. Nah, itu kita bisa melakukan uji pendahuluan sehingga kita nanti punya indikasi awal apakah ini adalah tanin kondensasi atau tanin terhidrolisis. Nah, kalau misalkan ada warna, kita berarti di sana ada positif tanin terkondensasi, tetapi bukan berarti tanin terhidrolisis tidak ada ya, karena boleh jadi dua-duanya muncul di dalam satu sampel yang sama. Nah, jadi kita bisa melakukan uji pendahuluan. Jadi di sini kita ditambah asam panas. Nah, nanti di sini dilanjutkan. Nah, jika ada
warna merah, maka itu bisa disarankan adalah dengan ekstraksi dengan metanol. Adapun jika tidak ada warna merah, disarankan ini ekstraksi dengan ether atau etilastat. Nah, kemudian masing-masing ini analisisnya sama. Jadi disarankan menggunakan kromatografi kertas dua arah atau dua dimensi ya. Ya, jadi eluennya itu salah satunya adalah butanol, asam asetat, air. Ini perbandingannya 14, 15. Yang kemudian dilanjutkan dengan eluen asam asetat 6%. Ini kalian bisa merujuk ke buku metode fitokimia ya. Nah, nanti setelah dieluasi maka kita bisa deteksi dengan UV. Nah, di sini kalau positif akan ada bercak ungu. Nah, juga bisa dideteksi ditambahkan dengan reaksi fenol baku ya, untuk yang turunan fenol. Dia akan bereaksi positif. Jadi misalkan bereaksi fenol baku dengan volin, vanilin, atau Gibbs itu, jadi dia akan memberikan respon yang positif. Di samping itu, untuk mengidentifikasi apakah tanin terreduksi atau tanin kondensasi juga bisa dilihat dari RF-nya, karena tanin terhidrolisiskan itu memiliki RF yang berbeda. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, gambaran sekilas tentang tanin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang tidak kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.